Yo Movie Mania, back to movie time bareng Abikun. Untuk di episode kali ini kita akan membahas ataupun gue pengen trailer reaction dan memberikan referensi kepada kalian sebuah thriller film animasi keluarga. Ini adalah merupakan sequel kedua dari film ini yang berjudul The Crude A New Age. Nah, di sini juga udah gue pelajarin seperti apa dan gue akan memberikan kepada kalian itu sedikit cerita singkat di nanti setelah kita nonton trailernya, dan kemungkinan juga untuk si video trailernya akan gue kecilin sedikit karena jujur yang sebelumnya kuning semua dolarnya jadi gue nggak bisa upload lagi, ataupun gue akan mencari cara lain untuk supaya kita bisa menikmati referensi dari video ini dan kalian juga bisa tahu jalan ceritanya walaupun hanya sedikit. Seenggaknya ada bayangan dan referensi kepada kalian kalau ini adalah film yang layak kalian tonton. Oke, gimana guys? Udah siap? Kalau misalkan udah siap, just roll the video. Tiga, dua, satu, play. My name's Eve. Big stuff. And we're the world's first family, the Croods. The Croods. Oh, Another glorious morning. Dad always says the pack stays together. That's my girl. nice. Seatbelt mode. Nah, Now we're searching for a perfect place to call home. What the heck is that? It's the end of the world. the end of the world. Well, that's it for me. I'm glad it's you, Chunky. Wow. Ooh, wow. Isn't it strange? Ah, Food grows in perfectly straight. Genius. I thought cave people died off years ago. We happy meet you. Thanks. Oh, nah. are the Bettermans. Better man? Emphasis on the better. Is that your home? Kind of big, isn't it? Hey, girl. Another teenage girl. Yeah? A girl. Friend! I've never had a girlfriend. What do we do? What do we say to each other without any car voices? What's getting I don't know if cave people belong in a modern world. What's your problem, big guy? This place is changing everyone. Guy? And we can't limit Funk's window time. Not now, Douglas. The birds are on. In my day, we didn't stare at birds. We fought them. Let me live my life. It's just a scar. Every mark is an adventure. And my dad doesn't even know about this one. Whoa, peanut dough. You're not allowed outside the wall? Nope. This farm is like your cave. You're just like me. I feel like taking a chance. You see that wall? Yeah. You want to jump in? Yeah. No! We'll be back before anyone knows. Oh, nice. You took Dawn for a joyride. The Bettermans built the wall for a reason. That's not good. The only way to survive is if the pack stays together. In such a dangerous world, I worry about my family too. First that? damage. Kill circle. Today is a good day to die! Hey, everyone, you'll never guess what I found out! Sorry, honey. We thought you were a predator trying to kill us. No, never apologize for an effective kill circle. Hold on, stop. You accessorize with a sloth? I accessorize with a sloth. This is built. Mine's Sash. Ooh la la. Oke, masuk ke tanggapan gua. Nah, untuk di tanggapan ini kita mulai ke sedikit jalan cerita dari film The Crude 2 ataupun Crude New Age. Ya, di sini yang gua rasain selama thriller itu part-partnya itu
cukup memberikan progres cerita, jadi nggak diloncat-loncat. Biasanya ada thriller yang emang diloncat-loncat supaya kelihatan negangin banget ataupun keren banget, padahal ya gitu, maksudnya nggak memberikan secara signifikansi cerita yang jelas. Kalau misalkan ditonjolin dari bagian-bagian asiknya doang, tapi untuk di sana dikasih tahu bagian-bagian asiknya, terus dikasih tahu konflik yang sedikit konflik yang akan jadi inti permasalahan dari film Creed kedua ini. Oke, untuk pertama di Creed kedua ini yang gue rasain, keluarga Creed masih tetap melakukan perjalanannya menuju tomorrow seperti yang Guy bilang. Nah, pada saat di ujung sebuah perjalanan, ternyata mereka mendapati sebuah dinding yang cukup besar yang mereka anggap itu adalah akhir dari dunia. Tapi Grug sebagai kepala keluarga Creed itu menjebol dinding tersebut dan melihat ternyata di balik dinding itu ada sebuah surga ataupun paradise. Nah, ternyata paradise itu ada penghuninya yang dihuni oleh Better Man, yang seperti lihat tadi mereka itu lebih beradab dan menggunakan sendal. Nah, Better Man itu yang gua rasain memiliki teknologi yang cukup bisa dibilang modern sih, dan si Guy pun bilang kalau teknologinya lebih bagus dibanding gua nih, dan yang gua rasa sih emang iya. Jadi Better Man memiliki teknologi yang cukup modern di zaman batu, mulai dari sauna, terus lift, elevator, terus trata yang digunakan buat bersantai. Waktu si Guy emang enggak kan. Nah, dan memiliki sistem peternakan dan sistem pertanian yang gua rasa emang udah enak gitu dipakai, dan terus dengan siklus yang terus seperti itu. Nah, dilanjut pada saat mereka datang ke sana, yang gua rasakan itu adalah sedikit kemunduran dari film Creed pertama. Di ending film Creed pertama, Uga sebagai istri Grug itu udah memiliki outfit yang udah kekinian lah, udah nggak dicepol ke belakang lagi, dan udah modern sedikit dibanding sebelumnya. Sedangkan di Creed kedua ini sengaja dibuat lebih barbar ataupun baik lagi ke semula sebelum mereka ataupun sebelum keluarga Creed bertemu dengan Guy. Kelihatan pada saat Uga dan Sandy itu makan makanan ataupun makan buah-buahan secara brutal gitu kan, dan si Tang makan secara brutal juga. Padahal pada saat di ending pertama itu mereka udah lebih modern dibanding sebelumnya, dan ini balik lagi ke semula, yang gua rasa itu cukup mengganggu lah. Kalau mau ya emang udah agak sedikit modern gak apa-apa, dan melihat hal yang lebih modern lagi. Nah, lanjut ceritanya. Setelah itu ternyata si Batman ini memiliki seorang anak remaja, gadis, dan akan ada sedikit cinta lokasi antara Guy dan Hope. Hope itu adalah anak nama dari Batman. Nah, nanti juga si Hope ini akan berteman dengan Eve ataupun anak perempuan dari Grug, karena mereka sama-sama ya teenager ataupun remaja. Dan akhirnya Eve pun memberitahukan loh bekas luka yang didapatkannya selama mereka perjalanan. Yang agak sedikit mengganggu itu adalah pinato itu yang menurut gue nggak usah dah gitu. Kalau mau ya bekas cakaran ataupun luka-luka udah selesai, itu agak sedikit creepy juga sih. Kelingking jari kaki kanan kelingkingnya itu hilang, diganti sama pinat, dan itu ada adegan beltnya si Hope itu pingsan. Emang ngeri juga sih untuk sekelas film anak-anak. Menurut gue pribadi nggak usah ada itu, jadi itu yang memberitahu bekas luka pun udah cukup. Nah, akhirnya si Eve mengajak Hope untuk keluar dari tempat dia tinggal dan akhirnya melihat dunia luar tuh seperti apa. Nah, di sana tuh wah, ternyata dunia itu luas lah, beraneka ragam ya, tapi mereka itu terlalu naif gitu kan, pengen lihat enaknya doang. Batman membuat dinding segitu besar itu untuk satu alasan, yaitu bertahan hidup. Karena mereka itu jujur tidak bisa mempertahankan diri mereka itu di luar dinding yang mereka buat. Karena ya mereka dari kondisi fisik yang lemah, yang kedua itu ya mereka menggunakan akal, tidak menggunakan kekuatan. Beda dengan keluarga Cruz yang sudah terbiasa dengan sistem bertahan hidup di alam liar.
Nah, jadi keluarga ini akan bersatu padu dengan keberbedaan mereka menjadi satu. Nah, di ending cerita ini akan dititik beratkan kepada Grug dan Phil ataupun ayahnya Hope di kaum Betterman. Yang gua rasakan nanti Grug dan Phil itu akan kerjasama untuk menyelamatkan keluarga mereka dengan jalan mereka masing-masing. Grug dengan kekuatannya dia dan Phil menggunakan otaknya dia. Nah gitu, yang gua rasa sih seperti itu. Baik lagi endingnya ke sistem bertahan hidup. Sudah terbukti kok, kelihatan pada saat dindingnya hancur, ternyata Phil diserang sama monyet yang dulu menyerang si Grug di Croods pertama, dan mereka benar-benar kewalahan. Jadi pada dasarnya film ini adalah film untuk bertahan hidup versinya Betterman dan versinya The Croods, seperti itu. Oke, masuk ke plus dan minus dari film The Croods New Age. Yang sebenarnya sih tadi udah gue jelasin dari awal di cerita, juga udah gue jelasin semuanya. Yang pertama itu minusnya itu dari sikap keluarga Croods yang kembali menjadi barbar. Itu yang harusnya di Croods pertama juga udah mulai upgrade. Terus yang kedua itu ya Fingertoe-nya Eve yang gua rasa itu ya nggak cocok untuk film keluarga, karena itu udah ada satu bagian organ tubuh yang hilang, walaupun kita nggak tahu nggak dikasih tahu prosesnya seperti apa, tapi tetap aja itu udah menghilang. Nah itu yang membuat gua nggak usah deh gitu kan. Nah kalau untuk si minusnya sendiri sih nggak terlalu banyak, hanya 2 hal itu aja yang mengganggu gua secara pribadi itu. Karena ini adalah basicnya film keluarga, jadi jangan ada hal-hal yang melebihi batas dari ya yang dianjurkan ditonton oleh anak-anak gitu. Walaupun dalam arti kata ya The Croods yang pertama pun sarkastik, seperti dilempar batu segala macamnya, dan itu pun sebenarnya nggak layak banget buat gue pribadi untuk ditonton sama anak-anak, apalagi anak-anak yang usia ya TK lah gitu kan. Biasanya kan mereka suka meniru apa yang dilihatnya, apa yang ditontonnya. Nah seperti itu yang gue rasakan. Dan ya itu sih yang satu lagi tuh sarkastik dari komedinya yang kurangin deh gitu kan. Nggak jangan sampai ada hal-hal yang berbau kekerasan. Ya gue bilang gini karena emang gue udah menjadi seorang orang tua dan nggak mau anak-anak gue ya menganggap itu adalah hal wajar. Cukup gue aja waktu dulu nonton Tom and Jerry dan itu adalah hal-hal wajar, tapi untuk sekarang gue berposisi sebagai orang tua dan gue nggak mau anak gue ya bisa mengimplementasikan hal kekerasan itu sebagai candaan. Ya seperti itu sih poin pentingnya di film Croods New Age. Itu garis besar yang harus diperhatikan bagi para orang tua yang ingin menonton film The Croods New Age. Oke, masuk ke kelebihan film ini. Sudah jelas visualnya dari tahun 2013 kalau nggak salah The Croods pertama itu, sekarang 2021 ada kemungkinan kan untuk rilisnya. Perbedaannya jauh banget. Terus yang kedua itu pemilihan warna, visualisasinya itu bener-bener enak dipandang itu, nggak nyorot mata. Terus pemilihan warnanya, combine warna yang bener-bener oke. Yang gua rasa dari storyline-nya itu nggak terlalu berat, cocok untuk anak-anak. Tapi dalam arti anak-anak yang udah SD, dia udah mulai mengerti jalan cerita, dibanding ya anak-anak yang usia TK. Dia hanya menonton, oh itu ada kartun dan lucu kartunnya, ya udah selesai. Nah seperti itu. Dan banyak ya, kalau menurut gue sih banyak pelajaran hidup yang bisa diambil dari film The Croods yang kedua ini. Karena ya seperti kita lihat, walaupun kita nggak tahu seperti apa aktualnya sebelum kita nonton kan, dari kebersamaan keluarga, terus ikatan batin keluarga, terus how to bisa melewati masa sulit ataupun masalah. Nah itu yang gue rasakan pelajaran hidup dari film The Croods New Age. Pertama, visualisasinya udah oke banget itu kan, dimanjakan banget kita. Terus yang kedua ya dari pelajaran hidup yang bisa diambil
dari jalannya cerita. After all, untuk film The Crude New Age ataupun Crude kedua ini adalah salah satu film rekomendasi yang gue pribadi rekomendasikan kepada kalian untuk ditonton, karena film ini yang gue rasa salah satu film yang emang mesti ditunggu-tunggu. Yang pertama dari ya udah jarang kan kita menonton film yang film keluarga terus animasi 3D. Terus yang kedua itu diperankan oleh bintang-bintang yang lumayan mahal seperti Nicolas Cage, Ryan Reynolds, terus Emma Stone dan masih banyak lagi. Dan itu artis mahal loh, walaupun hanya sulis suara ataupun dubbing, tapi tetap aja bayarannya mahal. Nah seperti itu. Terus yang kedua ya dari jalannya cerita ataupun pelajaran hidup yang bisa diambil. Oke guys, untuk trailer reaction dan referensi dari trailer film Crude 2 ataupun Crude New Age gua sudah sampai di sini aja ya. Karena ya udah gua bahas semuanya dan kalian bisa tinggal tunggu tanggal rilisnya. Walaupun tanggal rilisnya tidak diberitahu kapan, hanya coming soon doang. Sekali lagi terima kasih untuk menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat, semoga menjadi referensi. Kita akan ketemu lagi di next video. Dadah.